Ikhwana fiddin azakumullah, saudara-saudara kaum muslimin jamaah maghrib Masjid Al-Bilal Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah libur Syawal, untuk perdana kita mulai kembali pembahasan Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Kita masih di jilid 3 Tauhid Uluhiyah, yang di antara subjudulnya syarat syahadat Muhammadur Rasulullah. Kita sudah memasuki syarat yang terakhir, syarat yang ke-6. 5 syarat sudah kita sampaikan. Pertama, at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa taqriru bil lisan, mengikrarkan dengan lidah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, wa'mal bil arkan, mengamalkan dengan anggota dengan melaksanakan semua yang diperintahkannya dan meninggalkan semua yang dilarangkannya. Yang keempat, wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua yang beliau beritakan, baik yang sudah pernah terjadi maupun yang belum terjadi. Dan yang kelima, ini kita sampaikan sebelum Ramadan, yaitu mencintainya melebihi cintanya kepada selainnya, ya. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya daripada mencintai orang tuanya, mencintai anaknya, dan mencintai orang-orang keseluruhannya. Ini sudah kita bahas. Malam ini kita masuk kepada syarat yang terakhir, syarat yang ke-6, ya. Halaman 69, ya. Halaman 69, mendahulukan sabdanya dari segala pendapat dan perkataan orang lain, serta mengamalkan sunnahnya. Ini syarat yang ke-6, ya. Kita ulang, mendahulukan sabdanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari segala pendapat dan perkataan orang lain. Orang lain ini bisa syekh, orang lain ini bisa ustadz, orang lain ini bisa kiai, orang lain ini bisa buya, orang lain ini bisa ajengan, orang lain ini bisa habaib. Jadi tidak boleh, ya, kita tinggalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengutamakan qila wa qala, katanya dan katanya. Enggak boleh, ya. Boleh qila wa qala, katanya sepanjang seiring sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifatnya menopang, sifatnya mengikuti, tidak boleh bertolak belakang. Kita berangkat dari Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 31. Ya, kalau di kitab tidak dituliskan, tidak diturunkan dalilnya, poin-poinnya saja. Ya, nah kita bisa lihat Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 31 dan 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni.
Katakan kepada mereka, hai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikut aku. Aku di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya, kalau benar mencintai Allah, ikut utusan Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah. Cinta kalian akan dibalas oleh Allah. Nah, ini yang dikatakan cinta berbalas cinta. Asyik, ya. Bila cinta berbalas cinta, ya, itulah saat-saat yang indah di mana hati berbunga-bunga dan semua orang mengidamkannya. Sebaliknya, bila cinta bertepuk sebelah tangan, itulah saat-saat duka nestapa, di mana orang menghindarkannya. Bila menginginkan cinta berbalas cinta, hendaklah yang mencintai mengikuti keinginan yang dicintai. Ketika yang mencintai tidak mau mengikuti keinginan yang dicintai, maka siap-siaplah bercinta bertepuk sebelah tangan. Nah, berangkat dari rumus ini, demikian pula lah halnya kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau dibalas enggak cinta kita oleh Allah, atau mau bertepuk sebelah tangan? Kalau mau dibalas cinta kita oleh Allah, ikuti yang diinginkan Allah. Apa yang diinginkan Allah ternyata enggak banyak. Yang diinginkan Allah adalah ikuti utusannya. Itu maunya Allah. Ikuti Rasulnya, jangan ikuti yang lain. Nah, barulah Allah berjanji, yuhibbukumullah, disampaikan oleh utusannya, kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang kita masih tidak mau mengikuti utusan Allah, maka siap-siaplah bercinta bertepuk sebelah tangan. Selesai sampai di situ? Belum, masih ada bonusnya. Apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa. Karena memang wallahu ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, ini keuntungan ittiba'ur rasul, ittiba'us sunnah. Pertama, cintanya dibalas oleh Allah. Yang kedua, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fadilah, keutamaan ittiba'ur rasul, ittiba'us sunnah, ittiba'un nabi. Mengikut sunnah Nabi, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, kita dianggap orang yang ingkar, dan Allah tidak suka itu. Kita lanjut ayat 32, masih Ali Imran, ayat surah yang ketiga. Qul ati'ullaha war rasul, sampaikan juga kepada mereka, hai Muhammad, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Caranya gimana? Ikuti perintah Allah, ikuti perintah Rasul. Tinggalkan larangan Allah, tinggalkan larangan Rasul. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Nah, ini ketegasan Allah. Kalau kalian berpaling, ketahuilah Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang kafir. Allah tidak suka, Allah tidak mencintai kita, Allah membenci kita ketika kita ingkar. Kafir itu ingkar, kerengkang, tidak mau diatur, ya, nyeleneh. Nah, itu dia. Allah tidak suka itu. Ini ketegasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ke Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat 1. Ya. Al-Hujurat surah 49 ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu
Wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita taat kepada Allah, dahulukan firman Allah. Kalau kita taat kepada Rasul, dahulukan sabda Rasul. Jangan didahului, jangan disalib firman Allah dan sabda Rasul. Itu lancang namanya. Ya, tidak boleh. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, dengan demikian lahirlah suatu kaidah. Ya, kaidah itu adalah suatu undang-undang dari ulama. Ya, ulama bikin undang-undang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ulama usul fiqh mengeluarkan kaidah, ya, atau undang-undang. Apa bunyinya? Ya, aslul ibadah mamnu'. Ya, asalnya ibadah itu dilarang. Aslul ibadah haramun. Asalnya ibadah itu haram. Illa dalil, kecuali ada dalil yang mensyariatkan. Kenapa kita sholat? Ada dalil, aqimus sholah. Kenapa kita bayar zakat? Ada dalil, wa atuz zakah. Kenapa kita puasa? Ada dalil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya, begitu seterusnya. Kalau tidak ada dalil, maka kembali kepada hukum asal, mamnu', dilarang. Haramun, berdosa kalau kita lakukan. Itu namanya ngarang. Sebaliknya, aslul muamalah, ya, lawan daripada ibadah adalah muamalah. Kalau ibadah untuk Allah, kalau muamalah adalah interaksi kita dengan makhluk. Aslul muamalah ibahah. Asalnya muamalah itu boleh. Boleh, bebas. Illat dalil, kecuali kalau ada dalil yang melarang. Ya, kecuali ada dalil yang melarang. Ya. Kita bermuamalah, ya, sesuai dengan musimnya. Syawal minal aidin wal faizin. Desember Natal bersama. Januari kongsi facai. Asalnya bebas, boleh. Tapi karena ada dalil, khaliful musyrikin, kata Nabi. Selisihi orang musyrik, kata Nabi. Jangan ikut orang musyrik. Maka kembali dia menjadi haram. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh menyerupai suatu kaum, sadar atau tidak, dia termasuk kaum tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka yang tadinya boleh berubah menjadi tidak boleh. Begitulah. Jadi ibadah kita menunggu dalil yang mensyariatkan, sementara muamalah kita menunggu dalil yang melarang. Jangan dibolak-balik. Ibadah nunggu dalil yang melarang. Salah. Ya. Banyak sekarang, ya, selawat sambil bernyanyi, selawat sambil berdendang, sambil bergendang. Oh, enggak boleh. Mana dalil yang melarang? Nggak ada dalil yang melarang. Tapi kembali kepada hukum asal. Asalnya ibadah itu mamnu kecuali ada dalil. Ada nggak dalil solawat sambil berdendang? Nggak ada. Ada nggak dalil solawat sambil bergendang? Nggak ada. Maka kembali kepada hukum asal, mamnu, dilarang,
haram. Nah, kalau kita balik, ya, mana dalil yang melarang? Nah, repot. Umpamanya saya sholat, Allahu Akbar, kan begini. Lalu Allahu Akbar, saya begini-gini. Boleh nggak? Nggak boleh. Mana dalil yang melarang? Nggak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar umpamanya. Nggak boleh. Mana dalil yang melarang? Nggak ada. Tapi kembali kepada kaidah, hukumnya ibadah itu, aslul ibadah itu mamnu, dilarang, kecuali ada dalil. Nggak ada dalil sholat kayak gini, maka kembali kepada hukum asal, dilarang. Kita berlanjut, ya. Sebelah kanan, orang-orang yang tertipu, ya. Kita sampaikan ada orang-orang yang tertipu. Kita mau nggak jadi orang tertipu? Nggak mau, ya. Nah, di sini ada orang-orang yang tertipu, tapi tidak disebut namanya. Disebutkan amaliyahnya, amaliyah orang yang tertipu. Nah, kita ke Al-Kahfi. Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat 103 dan 104. Nah, yang biasa baca surah Kahfi ini sudah kebayang ini, ya. Apa kata Allah? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Jangankan untung, buntung. Ini orang merugi, orang yang tertipu. Dikira dagangannya beruntung, ternyata buntung. Jangankan beruntung, modal yang kemakan. Ini orang tertipu. Siapa mereka? Ayat 104, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Orang nggak ada hasil perbuatannya, amalnya nggak ada pahalanya, nggak sah, ya. Sementara wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sementara mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Oh, ini kan baik, ya. Walaupun nggak ada dalil, ini kan baik. Sepanjang baik, buatan nopo-nopo, ya, naon-naon. Jadi standarnya baik, standarnya syiar. Demi untuk syiar dikarang-karanglah ibadah. Demi untuk syiar dibuat-buatlah ibadah cara baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang tertipu. Amalannya tidak akan ada manfaatnya, tidak akan ada pahalanya. Nah, lebih jauh, kenapa orang ini dikatakan tertipu? Ya, kita lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ada dua nomor, ya. Nomor pertama, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa ra.
Barang siapa yang beramal yang tidak ada tuntunan dari ajaran kami, dari sunnah kami, fahuwa rad, maka amalnya tertolak, nggak diterima, nggak ada pahalanya, amalnya masuk tong sampah. Mau kita amal kita masuk tong sampah? Nggak mau, capek doang. Minyak habis samba dak lama, arang habis basi binaso. Ya, apa artinya? Energi habis, habis waktu, habis tenaga, apalagi habis biaya, tapi pahalanya tidak ada. Ini amalan tanpa dalil, ya, amalan tanpa dalil. Nah, kembali kepada sholawat, ya, kembali kepada sholawat. Kaum muslimin rajin bersolawat, mengharapkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu suatu keniscayaan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian kata Nabi, man shalla 'alayya salatan wahidatan, barang siapa yang bersalawat untukku satu salawat, sallallahu alaihi asyara salawat. Barang siapa yang bersalawat untukku satu salawat, kata Nabi, Allah bersalawat untuknya 10 salawat. Ini yang membuat kaum muslimin terpacu dan terpicu, termotivasi untuk memperbanyak salawat. Ini suatu keniscayaan. Tapi sayang, 1000 kali sayang, kaum muslimin tidak selektif, maka mereka terseret membaca solawat palsu, bukan solawat yang original. Ya, dan segala sesuatu itu ada dua, ada yang ori, ada yang KW. Yang ori dipajang di etalase, yang KW, wah, diobral di kaki 5, 3.000, tambah pakai odol lagi. Itu ya. Nah, begitu juga ibadah, begitu juga sholawat yang ori, ya, berdasarkan dalil. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersalawat untukmu ya Rasul? Apa kata Nabi? Faqulu Allahumma salli ala Muhammad, ucapkan olehmu Allahumma salli ala Muhammad, seperti yang kita baca ketika tasyahud, ketika tahiyat. Itu salawat yang ori, salawat yang asli. Nah, tapi orang suka tampil beda, ya. Nah, maka orang berlomba membuat salawat. Ada salawat nariyah, ada salawat fatih, ada salawat badar, ya. Salatullah, salamullah, ya, salawat badar. Itu tidak asli, itu bajakan. Kalau tidak mau dikatakan salawat palsu. Dari katakan palsu, ada lagi yang tersinggung. Nah, kita ingat dulu mantan presiden kita, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Gus Dur, mengatakan bahwa salawat badar itu adalah lagu Indonesia Rayanya orang NU. Lagu, Pak, bukan selawat. Lagu, nyanyi, dendang. Ya, jangan kita tertipu dengan itu semua. Nah, ini namanya mengamalkan amalan yang tidak ada dalil, berarti itu amalan palsu. Apa kata Nabi? Man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa rad. Nah, di nomor yang lain, masih dari Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa menambah-nambah, kalau tadi membuat-buat, sekarang sudah ada, nggak dibuat lagi, tapi ditambah, ya, yang bukan bagian darinya, itu juga ditolak. Ya, kembali kepada salawat.
Nabi tadi mengajarkan bagaimana cara kami bersalat kepadamu ya Rasul. Apa kata Nabi? Faqulu, ucapkan olehmu, Allahumma salli ala Muhammad. Lalu orang kita terkenal kreatif dan inovatif, maka mereka berkreasi dan berinovasi, ditambah dengan Sayyidina, ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu namanya menambah. Selesai Sayyidina, tambah lagi wa habibina. Selesai wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa zukhrina wa maulana Muhammad. Itu semua kalimat-kalimat tambahan. Dengarkan apa yang dikatakan Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa menambah-nambah tentang urusan kami ini, maksudnya urusan ibadah, bukan urusan muamalah, bukan pendukung ibadah. Ya, tolong dibedakan ibadah dan pendukung ibadah. Salat itu ibadah, masjid itu pendukung ibadah. Tolong dibedakan. Salat enggak boleh tambah-tambah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tapi masjid itu pendukung ibadah, boleh ditambah-tambah. Tadi mungkin awal berdiri Al-Bilal enggak secakap ini, enggak semegah ini. Ya, mungkin baru dipelur, baru habis dicor, ya. Sakit-sakit dengkul kita salat mungkin dulu. Nah, kemudian dibeli ubin, udah licin, dah datar. Kok dingin ya? Nah, dibeli karpet yang empuk, ditambah lagi. Kok gerah ya? Dibeli kipas angin. Kok kurang terang ya? Dibeli lampu. Boleh ditambah-tambah. Karena masjid bukan ibadah. Masjid adalah sarana ibadah. Demikian juga haji. Haji nggak boleh ditambah-tambah. Khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik hajimu. Manasik haji Nabi itu cuma 3, tamattu', ifrad, qiran. Jangan buat haji manasik yang keempat, nggak diterima. Tapi akomodasi transportasi ke Mekah itu bukan ibadah, maka boleh ditambah. Nenek moyang kita dulu pakai kapal pesiar, ya, setahun PP, ya. Nah, kemudian ditingkatkan lagi, ya, naik pesawat 9 jam sampai di Mekah, boleh ditambah. Nah, maka tidak ada alasan. Di luar sana orang mengatakan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit neraka, suruh aja ke Mekah naik onta. Ini namanya jurus siluman mabok. Nggak ada dalil, ya, habis bahan, wah ngamuk. Seperti itu ceritanya. Tidak mengerti dengan definisi bid'ah. Jadi yang tidak boleh ditambah itu manasik hajinya. Transportasinya boleh dirubah, boleh ditambah, karena transportasi itu bukanlah ibadah. Itu. Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang menambah-nambah tentang urusan kami ini, maksudnya urusan ibadah, ma laisa minhu, yang bukan bagian darinya, maka ibadahnya tertolak. Kemudian tidak ada bid'ah hasanah. Perhatikan baik-baik. Tidak ada bid'ah hasanah. Yang mengatakan ada bid'ah hasanah, ini juga orang yang tertipu. Nah, mari kita simak hadis dari Jabir bin Abdullah. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad dan An-Nasai. Hadis ini sering dibaca oleh Nabi mengawali muhadarahnya, mengawali khutbahnya. Ini disebut dengan khutbatul hajjah. Apa kata Nabi? Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, Al-Quran. Wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Seafdal petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Nah, ini dia. Seburuk-buruk urusan adalah menambah-nambah. Seburuk-buruk urusan adalah mengada-ada. Yang tidak diadakan Nabi, diadakan sekarang. Yang tidak diadakan Allah, diada-adakan. Itu seburuk-buruk urusan. Itu namanya lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Ya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru, setiap yang diada-adakan, setiap yang ditambah-tambah, itu bid'ah. Sekali lagi, ibadah, bukan sarana ibadah. Ya. Setiap yang diada-adakan, setiap yang ditambah-tambah, itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat, kata Nabi. Lalu kenapa kita merubah menjadi bid'ah hasanah? Ini namanya telah lancang merevisi ya putusan Rasul. Masih ingat tak tahun 2024 kalau nggak salah ya, ketika putusan MK direvisi oleh karena kepentingan dan ambisi pribadi dan keluarga, orang marah, demo turun ke jalan, ya, marah orang, putusan MK masa dirubah-rubah. Lebih tinggi mana putusan MK dengan putusan Rasul? Putusan Rasul, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Lalu kenapa dirubah menjadi ada bid'ah hasanah? Kapan minta izin kepada Rasul? Ya, ini orang yang tertipu yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap yang sesat itu terancam neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan katakan ini kajian Wahabi. Ini kajian Nabi. Nabi yang mengatakan begitu jauh sebelum Wahabi lahir. Ya, jangan tertipu kita. Nah, kemudian dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, ya, dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, Nabi mengingatkan, wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Awaslah kalian, berhati-hatilah kamu terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama. Sekali lagi, dalam ibadah, dalam akidah, bukan dalam sarana ibadah. Ya. Hati-hati dalam perkara yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang baru itulah yang dikatakan bid'ah. Gak ada di masa Nabi, gak ada di masa sahabat, lalu kita bikin-bikin sekarang, itulah yang dikatakan bid'ah. Ya, wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu terancam neraka. Itu hadis Nabi. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata diaminkan oleh madzhabul arba'ah, 4 mazhab. A'immatul arba'ah, 4 imam. Nah, satu diantaranya Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Masjid Nabawi, guru Imam Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Man ibtada'a fil islami bid'ah. Barang siapa membuat satu bid'ah dalam Islam, lalu yaraha hasanah, dia memandangnya sebagai bid'ah hasanah, faqad zama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khanar risalah, berarti dia telah menuding Rasulullah sebagai pengkhianat.
risalah. Ya, kita ambil contoh lagi selawat, nggak usah contoh banyak-banyak. Tahu selawat sambil bergerendang itu baik, katakan itu bid'ah hasanah ya. Selawat sambil berdendang, selawat sambil bergoyang, selawat sambil bergendang. Tahu itu baik, kok nggak diajarkan sih? Berarti Nabi pengkhianat. Sebab Nabi tidak mengajarkan, itu tidak baik sebenarnya. Lalu kita mengatakan baik, berarti kita tidak percaya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat saudara-saudara, tentang teknologi pencet-pencet gitu ya, mungkin kita lebih hebat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah belajar komputer. Tapi tentang syariat, Nabi jauh lebih pakar daripada kita. Sahabat jauh lebih faham dari kita. Maka Ibnu Katsir mengeluarkan kaidah, "Lau kana khairan la sabaquna ilaih." Kalau memang yang kamu lakukan itu baik, tentu pendahulu kita telah melakukannya. Nabi telah mengajarkannya, sahabat telah melakukannya. Kenapa sahabat tidak melakukan, Nabi tidak mengajarkan, kalian mengamalkan? Satu antara dua jawabannya. Pertama, kalian merasa lebih hebat dari Rasulullah, dari sahabat Nabi. Kedua, kalian menganggap Rasulullah itu bodoh, para sahabat itu oon dari kalian. Mungkinkah itu? Tentu tidak, saudara-saudara kaum muslimin. Nah, maka dari itu yang lebih pas, ikutilah apa yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Quran, apa yang sudah disunnahkan oleh Rasul dalam hadis yang sahih, dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini baru ibadah yang baik. Kita berlanjut. Kenapa? Ya. Lalu beliau membacakan Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, telah kucukupkan untukmu nikmatku, dan telah kuridhai Islam sebagai agama untukmu. Ya, sudah sempurna, tidak perlu lagi ditambah. Nah, maka konsekuensinya, fama lam yakun yauma idzin dinan la yakunul yauma dinan. Apa saja yang tidak menjadi ajaran agama ketika ayat ini turun, sampai hari ini tetap tidak menjadi ajaran agama. Jadi bersalawat sambil berdendang, salawat sambil bergoyang, salawat sambil itu semua tidak menjadi ajaran agama ketika ayat ini turun. Maka sampai hari ini juga tidak menjadi ajaran agama, kata Imam Malik bin Anas. Ya. Jadi sudah sempurna, nggak perlu ditambah-tambah. Semakin ditambah, semakin rusak. Ya, nah, tentu sebagian jemaah ikut menikmati makanan yang enak tadi di sebelah, ya, kuliner yang enak luar biasa. Itu kenapa? Karena bumbunya cukup pas. Ah, coba masakan itu ditambah lagi garam, ditambah lagi kecap, nggak karu-karuan rasanya, makin rusak, makin ditambah karena sudah sempurna. Nah, begitulah dinul Islam yang tercinta ini, Allah sudah mengatakan sempurna, jangan kalian tambah lagi. Semakin ditambah, semakin rusak Islam ini. Sudah masuk waktu? Belum ya? Oh ya. Kemudian hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nar illa wa qad yubayyina lakum. Tidak tersisa sedikit pun juga, kata Nabi, yang akan mendekatkanmu ke surga, yang akan menjauhkanmu dari neraka, illa wa qad yubayyina lakum, kecuali sudah dijelaskan kepadamu sejelas-jelasnya. Siang ba'ari, tarang bak bulan, basuluh jumatuari, bagalanggang matorang banyak. Demikian jelasnya, demikian nyatanya, baik dari yang sekecil-kecilnya maupun sampai sebesar-besarnya telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mafhum mukhalafahnya, atau pengertian sebaliknya, yang tidak pernah dijelaskan oleh Nabi itu tidak akan mendekatkan kita ke surga. Jangankan masuk surga, tidak akan menjauhkan kita dari neraka, maka percuma kita mengamalkannya. Nah, itu yang dikatakan buang-buang energi. Nah, oleh sebab itu kita mencukupkan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita istirahat sejenak. Waktu sudah masuk, silahkan muadzin, nanti kita lanjutkan lagi. Perkataan Imam Malik bin Anas, kemudian kita sampaikan hadis dari Abi Dzar, lalu kita sampaikan pula apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikutnya. Nah, tunggu dulu. Yang dikatakan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi. Apa kata Nabi? Apa kata beliau? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Ikut sajalah apa yang sudah disunnahkan. Jangan berbuat bid'ah. Wa la tabtadi'u, jangan berbuat bid'ah. Faqad kufitum, sungguh kalian sudah dicukupkan. Sudah dicukupkan. Nah, kemudian gara-gara kita menyimpang, nah ini kembali orang yang tertipu, menyimpang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketertipuan itu makin lama makin terungkap, makin lama makin terungkap. Fenomena yang lagi viral adalah wisata religi. Apa itu? Tawassul di kuburan orang soleh, tabarruk ngalap berkah di makam keramat. Kita sudah lama menyampaikan perkataan ulama, tidak ada kuburan keramat. Malah lebih keramat stasiun daripada kuburan. Yang nggak pernah naik kereta, bengong, apa itu kata Ustaz? Ya, stasiun keramat. Lebih keramat stasiun daripada kuburan. Tapi tetap kokoh. Ini kuburan keramat, makam keramat, dikunjungi setiap tahun. Ya, wisata religi, kumpulkan jamaah, charter bus keliling Pulau Jawa. Yang banyak korbannya ini ibu-ibu. Ya. Tinggalkan suami, tinggalkan anak, ada berlipat dosa ketika itu. Pertama, safar tanpa mahram. Kedua, meninggalkan tanggung jawab melayani suami. Nah, kemudian meninggalkan tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak. Mengunjungi makam keramat. Ternyata lama-lama Allah membongkar semua itu. Maka kemarin viral, ditemukan 41 makam keramat palsu di Sukabumi. 13 makam keramat palsu di Ngawi, Mojokerto. 8 makam keramat palsu di Cianjur. Tidak terkecuali makam Mbah Priuk juga palsu. Menurut kesaksian Pemda, Mbah Priuk itu sudah dipindahkan ke Semper.
Nggak ada lagi di makam itu, tapi tetap saja makam itu disembah-sembah. Makalah ketika masa Pak SBY 2010 dicoba ya membersihkan, mendatarkan makam itu, berbenturanlah dengan ormas, tertumpahlah darah di Tanjung Priuk ketika itu. Begitu orang mempertahankan kemusyrikan. Lambat laun terbongkar kepalsuan itu, makam Habib palsu, makam keramat palsu, segala macam. Ini orientasinya bisnis tour and travel, bisnis kota infak. Wah, kalau dibuka kota infak makam keramat itu Pak, penuh masjid ini. Udah lihat videonya belum? Penuh masjid ini dan uang saya perlu dijaga oleh polisi dan tentara. Ini yang mau dihabiskan, yang mana mau mereka. Jadi itu semuanya kepentingan bisnis, tidak ada kepentingan syariat, karena memang sudah bergeser dari apa yang disunnahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri pembahasan ini dengan sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kata Nabi, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah." Setiap umatku akan masuk surga. Alhamdulillah, lega kita ya. Kita umat Nabi akan masuk surga, dijamin oleh Nabi. Tapi ntar dulu, ini baru koma. Illa man aba, kecuali yang enggan. Memang ada yang enggan masuk surga? Yang ma la ainun ra'at, ma la ainun sami'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga. Sebelum kita terheran-heran, sahabat sudah duluan bertanya, "Wa ma ya'ba ya Rasulullah?" Siapa pula yang enggan masuk surga ya Rasul? Nabi menjawab, "Qal man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang taat kepadaku, itulah yang akan masuk surga. Sebaliknya, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang durhaka kepadaku, mengingkari sunnahku, itu orang yang enggan masuk surga. Inilah orang yang tertipu sebenarnya. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Dengan demikian selesailah sudah syarat syahadat la ilaha illallah dan syarat syahadat Muhammadur Rasulullah. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita akan beralih kepada topik lain. Ya, ada pertanyaan silahkan. Nggak ada, berarti sudah paham semua. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.